Hai anak-anakku, jumpa lagi dengan saya, Ibu Ucek Komas, dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari hari ini adalah surat resmi dan surat tidak resmi. Nah, anak-anakku, surat itu adalah salah satu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak ke pihak yang lain. Jadi ada berbagai jenis surat ya, dan yang dipelajari saat ini adalah surat resmi dan surat tidak resmi. Surat resmi ialah jenis surat yang dipergunakan dalam keadaan resmi. Contoh surat dalam keadaan resmi, yakni surat yang berisi mengenai keperluan kedinasan suatu perusahaan atau instansi atau lembaga tertentu. Misalnya, undangan rapat, surat lamaran pekerjaan, surat izin, dan lain-lain. Adapun dalam menulis surat resmi, ini memiliki syarat-syarat tertentu, yakni satu, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Dua, menggunakan struktur penulisan yang baku. Dan yang ketiga, hanya digunakan untuk perihal yang resmi. Ini ciri-ciri surat resmi ya. Satu, menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dua, dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif, serta mudah dimengerti maksud dan isinya. Tiga, menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi. Empat, selalu dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat, tujuan, dan lampiran jika ada. 5. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. 6. Penggunaan ragam bahasa resmi. 7. Menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. 8. Ada aturan format baku. 9. Bentuknya sistematis dan dibuat sesuai aturan yang baku. 10. Membutuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Yang ke-11 dibuat dalam bentuk full block atau semi block atau internet block. Struktur bagian surat resmi. Beberapa bagian penting yang harus dilengkapi dalam penulisan surat resmi atau urutan bagian surat resmi. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Jadi kop surat itu terdiri dari logo instansi atau lembaga. Nama instansi atau lembaga ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian alamat instansi atau lembaga ditulis dengan variasi huruf besar dan kecil. Nomor telepon atau fax dan email instansi atau lembaga. Ada nomor surat, tanggal surat, lampiran atau hal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan pengirim surat, kemudian tembusan. Nah, surat itu adalah surat ya, resmi ya. Sekarang surat tidak resmi. Surat tidak resmi ialah surat yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi. Contoh situasi tidak resmi adalah keperluan pertemanan atau persaudaraan. Jadi surat tidak resmi tidak harus ditulis dengan bahasa serta penggunaan struktur yang baku ya. Surat tidak resmi ditulis dengan bahasa sehari-hari, tidak harus dengan bahasa baku. Tidak ada syarat khusus dalam membuat surat tidak resmi ini. Yang terpenting adalah si penerima paham maksud dari surat yang kita berikan. Surat tidak resmi ini berupa surat perkenalan kepada seseorang, surat kerinduan kepada sahabat atau keluarga, dan lain-lain. Dalam hal ini, hal yang terpenting di dalam surat tidak resmi adalah kesampaian isi atau maksud dari surat tersebut dengan jelas. Jadi, di dalam surat tidak resmi, penggunaan bahasa tidak harus baku ya, tapi tetap harus komunikatif dan dengan bahasa yang santun. Nah, dari penjelasan tadi,
Ibu percaya bahwa anak-anak sudah tahu tentang perbedaan surat resmi dan surat tidak resmi. Oke, sekian dan terima kasih ya. Salam literasi. Jumpa lagi di video selanjutnya. Oke.